kami. Perkenalkan, saya Kevin Adal Ridwan. Saya Haifan Nisa Valencia. Saya Kezia Akela Kezana. Saya Rabiul Rahmaninata. Saya Dimas Adel Farisi. Saya Muhammad Binfan. Saya David Maluksuma. Saya Aisyah Ina Panjia. Saya Asli Uriumar Sunades. Dan inilah hasil diskusi kami. Pergerakan nasional atau pergerakan kebangsaan merupakan istilah yang digunakan pada fase sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Pergerakan nasional terjadi dalam kurun waktu 1908 sampai 1945. Pergerakan yang dilakukan pada tahun ini masih bersifat kedaerahan atau sebatas masing-masing memperjuangkan kelompoknya masing-masing. Indonesia dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad. Pada waktu itu, kepemimpinan Belanda mengeluarkan berbagai kebijakan, di antaranya munculnya Kongsi Dagang Belanda atau VOC yang dibentuk pada 20 Maret 1602 atas usul Johan van Oldenbarneveldt agar mampu melaksanakan tugasnya. VOC diberikan oktroy berupa hak monopoli. Pada waktu itu muncul juga sistem tanam paksa. Bangsa Indonesia juga sempat melakukan perlawanan secara masa perjuangan fisik bangsa Indonesia berakhir di awal abad ke-20. Perjuangan beralih ke organisasi modern. Organisasi ini dibangun dengan tujuan memperbaiki hajat hidup bangsa ke arah yang lebih baik. Organisasi muncul berkat politik etis yang dijalankan Belanda. Politik etis bermula dari munculnya tulisan Konrad Theodor van Deventer yang berjudul In Eerschap, artinya utang kehormatan, pada majalah Die Gids tahun 1899. Politik etis dibagi menjadi 3, yaitu irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Organisasi dilahirkan sebagai salah satu bentuk upaya perjuangan mendapatkan kemerdekaan. Organisasi pergerakan nasional di Indonesia yaitu Organisasi Budi Utomo. Seiring berjalannya waktu, Budi Utomo dianggap kurang efektif bagi para pemuda. Dibentuklah Trikoro Dharma pada 7 Maret 1915 di Jakarta oleh Satiman Wiroyo Sanjoyo bersama pemuda lain. Selain itu muncul juga Sarekat Dagang Islam yang dibentuk oleh Hasaman-Hudi di Surakarta pada 1911. SDI bertujuan untuk memperkuat persatuan para pedagang pribumi agar mampu bersaing dengan pedagang Tionghoa dalam perdagangan bahan pembuat batik. Organisasi bercorak politik pertama yaitu Indische Partij di Bandung dengan tokohnya Ernest Bedouin, Van Huyst de Westdekker, Ijepto Mawan Koeslomo, dan Suwardi Suryaningrat. Di bidang agama Islam lahir organisasi Muhammadiyah pada 18 November 1912 di Yogyakarta oleh KH Ahmad Dahlan. Selanjutnya muncul Nahdlatul Ulama didirikan oleh KH Hashim Asy'ari di Surabaya pada 21 Januari 1926. Sementara kalangan pendidikan muncul Ki Hajar Dewantara yang membuka taman siswa di Yogyakarta pada 3 Juli 1922. Lahir pula pergerakan yang bersifat nasionalis yaitu Perhimpunan Indonesia oleh para pelajar Indonesia di negara Belanda. Terilhami oleh PI di Bandung, kemudian terbentuk Partai Nasional Indonesia oleh Soekarno dan lain-lain. Pada 4 Juli 1927, organisasi ini bersifat self-help, non-kooperatif, dan marhanisme. Sebelumnya muncul organisasi revolusioner, yaitu Partai Komunis Indonesia yang terbentuk pada tahun 1914 yang diketuai Freemason. Selesai dijajah oleh Belanda, kemudian Indonesia dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Pada zaman itu, bangsa Indonesia menghadapi keadaan yang serba sulit, maka para pemimpin bangsa Indonesia berjuang dengan menyesuaikan situasi dan kondisi. Dengan taktik kooperasi, para pemimpin dapat membela nasib rakyat dan dapat memanfaatkan kebijaksanaan
pelaksanaan pemerintah Jepang untuk kepentingan nasional. Namun, ada pula yang mengadakan gerakan bawah tanah atau ilegal dan tidak sedikit yang melakukan perlawanan bersenjata. Kebijakan kerja paksa atau romusa merupakan istilah yang merujuk pada buruh paksa Jepang selama Perang Dunia Kedua. Kata romusa sendiri berasal dari bahasa Jepang ro berarti buruh dan musa berarti prajurit atau tentara. Romusa adalah warga negara Indonesia yang dipaksa oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk bekerja secara paksa dalam proyek infrastruktur seperti membangun jalan, pelabuhan, landasan pacu, dan proyek konstruksi lainnya. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia antara tahun 1942 hingga 1945, ribuan hingga ratusan ribu warga Indonesia dipaksa menjadi romusa. Mereka diperintahkan untuk bekerja dalam kondisi yang sangat berat dan tanpa pelindungan yang memadai, mengalami penindasan, kelaparan, penyakit, dan kekerasan. Jepang juga banyak membuat organisasi sama seperti Belanda. Jepang membentuk organisasi yang bersifat sosial, yaitu Gerakan 3A yang didirikan pada tanggal 29 April 1942. Organisasi ini memiliki tujuan menarik simpati rakyat Indonesia, memberi jaminan keamanan bagi rakyat Indonesia, meyakinkan bangsa Indonesia bahwa Jepang negara terkuat di Asia, memberi peluang bagi pemimpin Indonesia dalam pemerintahan, menarik simpati para pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Jepang juga membantu organisasi similiter dan militer. Organisasi similiter adalah organisasi yang tidak dikhususkan untuk melakukan pertahanan secara militer, melainkan lebih bersifat keamanan dan ketertiban secara kecenderungan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Jenderal Kunikashi Koiso menggantikan Hideki Tojo sebagai Perdana Menteri Jepang. Pada saat pelantikan di sidang Gitismeo Teikoku Henkai ke-85 tanggal 7 September 1944, Koiso mencoba mengambil hati rakyat di wilayah jajahan, termasuk Indonesia, dengan mengumumkakan janji kemerdekaan. Pembentukan BPU-PKI. Untuk merealisasikan janji kemerdekaan pada 1 Maret 1945, Panglima Pasukan Jepang di Jawa mengeluarkan pembentukan Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut BPU-PKI. Tugas BPU-PKI adalah memberi bantuan dan dukungan proses kemerdekaan Indonesia. Sedangkan tujuan dibentuknya BPU-PKI untuk mempelajari dan menyelidiki hal yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia. Menurut buku Major Conference of Asia karangan George M. Turunan Kahin, BPU-PKI memiliki 62 anggota yang berasal dari Indonesia dan 8 orang Jepang yang diketahui oleh 1 orang dan 2 wakil ketua. Sedangkan di buku Risalah Siang BPU-PKI, PPKI karangan Saifroddin Bahar, BPU-PKI beranggotakan 63 anggota, termasuk 1 ketua dan 2 wakil ketua, dan 6 orang anggota yang totalnya 69 anggota. Upacara peresmian BPU-PKI pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangin yang diketahui oleh Kayatnya Lanjinman Widyodiningrat dibantu oleh RP Seoroso dan Ichibangase. Pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, BPU-PKI mengadakan sidang pertamanya di Gedung Chuo Sangin. Di sana mereka mendiskusikan tentang dasar negara. Ada 3 orang yang memberikan usulan, yaitu Mu Yamin yang memberikan gagasan pada 29 Mei 1945 yang berupa 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Xiao Pomo yang memberikan gagasan pada 31 Mei 1945 yang berupa 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. I.R. Soekarno yang memberikan gagasan pada 1 Juni 1945 yang berupa 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Sidang pertama BPU-PKI berakhir pada 1 Juni, tetapi belum mensepakati apapun. Untuk itu, Ketua BPU-PKI membentuk panitia kecil 8 orang yang diketuai oleh I.R. Soekarno.
Panitia ini bertugas untuk memeriksa golongan-golongan usul-usul yang masuk, baik secara lisan maupun tertulis. Pada 22 Juni 1945, Panitia 8 berhasil mengumpulkan 38 orang yang mayoritas berasal dari luar Jakarta. Para tokoh yang berjumlah 38 tadi membentuk panitia kecil lagi yang beranggotakan 9 orang. Panitia itu dinamakan Panitia 9 yang beranggotakan Ir Soekarno sebagai ketua, Mohatta sebagai wakil ketua, Mohyamin, Ahmad Subedradjo, A.A. Maramis, Abdul Khamar Mukazar, K.H. Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abidokosono Tojokorosojoso. Malam hari pada tanggal 22 Juni 1945 di kediaman Ir Soekarno, Panitia 9 melakukan rapat dan berhasil merumuskan naskah rancangan Mukimadimah Hukum Dasar. Mohyamin menamakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Rumusan rancangan dasar negara terdapat di akhir paragraf keempat dari dokumen rancangan pembukaan hukum dasar. Pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang kedua. Pada sidang kedua, mereka membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan UUD, ekonomi, keuangan, dan pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Untuk membahas rancangan UUD, maka sidang BPUPKI membentuk panitia undang-undang yang beranggotakan 19 orang yang diketuai Ir Soekarno dan didampingi oleh istimewa dari Jepang yaitu Miyano. Sementara itu Mohyamin sebagai pembicaranya mengatakan masalah UUD sudah ada pada lampiran pidatonya pada 29 Mei 1945. BPUPKI juga membentuk panitia pembelaan tanah air yang beranggotakan 23, diketuai oleh Abikosono Tojokorosojoso dan didampingi oleh Tanaka, Kaka, dan Matura. Ada juga panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Mohatta dan didampingi oleh Tonokokami Kaka. Pada tanggal 11 Juni 1945, sidang kemudian membicarakan luas dan batas wilayah negara. Ada 3 usulan. 1. Wilayah Hindia Belanda dahulu. 2. Wilayah Hindia Belanda dahulu ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Irian Barat, dan Timur Portugis. 3. Wilayah Hindia Belanda dahulu ditambah dengan Malaya tetapi tanpa Irian Barat. Ada 66 suara yang masuk, 19 suara memilih usulan pertama, 33 suara memilih usulan kedua, dan 6 suara memilih usulan ketiga. Pada 11 Juni, panitia undang-undang kemudian membentuk panitia kecil yang beranggotakan 7 orang, yaitu Supomo, Osonegoro, Ahmad Subarjo, Amarimis, EP Singgi, Haus Salim, dan Sukiman. Panitia ini memiliki tugas menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan undang-undang yang telah disepakati. Persidangan kepada BPKI dilanjutkan pada 14 Juli 1945. Pada sidang pleno BPKI tersebut, Ir Soekarno sebagai ketua panitia undang-undang melaporkan hasil kerjanya. Laporannya bersih 3 hal, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembangunan undang-undang, badan tubuh undang-undang. Konsep pernyataan Indonesia Merdeka mengambil 3 lini. Pertama, naskah Piagam Jakarta dengan sisipan yang panjang. Sedangkan konsep pembukaan undang-undang hampir seluruhnya diambil dari keempat dan terakhir naskah Piagam Jakarta. Kedua konsep itu diterima oleh sidang setelah berlangsung diskusi beberapa waktu lamanya. Ketua BPKI dalam kata akhirnya pada persidangan 16 Juli 1945 mengatakan naskah undang-undang ini kita terima dengan sebuah bulannya. Selanjutnya dalam sidang pleno BPKI pada 17 Juli 1945 dibicarakan usul-usul panitia ekonomi dan panitia pembelaan tanah air. Dengan diterima sekerja dari kepanitiaan tersebut, selesailah tugas BPUPKI. Semua sekerja BPKI diserahkan kepada Panglima Tentara SPI Saiko Shikikan untuk kemudian diserahkan kepada Panglima Tentara Jepang untuk wilayah selatan Saiko Shikikan Nankogun yang bermarkas di Dalat, Vietnam. Pembentukan PPKI. Karena tugas yang telah selesai, BPUPKI resmi dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945.
Pada saat itu juga dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI. PPKI merupakan lembaga yang dibentuk untuk bertugas meneruskan persiapan kemerdekaan Indonesia. Untuk mencapai pembentukan PPKI, maka pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Lakshman Widyadiningrat dipanggil untuk menemui Marsekai Terauchi yang posisikan di darat Vietnam. Dalam pertemuannya di darat Vietnam, Insinyur Soekarno diangkat menjadi ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, PPKI melibatkan sejumlah tokoh nasional dari daerah mereka sendiri sebanyak 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Nusantara, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda, 1 orang asal Maluku, dan 1 orang asal etnis Tionghoa. Insinyur Soekarno juga menambah 6 orang anggota tanpa sepengetahuan Jepang, yaitu Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo, Suyati Malik, Iwa Koesoma Mantri, dan Ahmad Soebarjo. Peristiwa Rengas Dengklok, Insinyur Soekarno, Hatta, dan Lakjiman kembali ke tanah air dari darat pada tanggal 14 Agustus 1945. Sultan Syahrir menangkap berita kekalahan Jepang, segera menemui dan mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, permintaan itu ditolak. Begitu pula ketika golongan pemuda telah bermusyawarah di belakang laboratorium bakteriologi Eijkman Institute, menegaskan 17 dan mengutus Wikan Darwis mendesak Soekarno agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan, tapi juga mendapat penolakan. Golongan muda melakukan pertemuan lagi pada malam itu tanggal 15 Agustus 1945 di Tijikini 71. Pertemuan itu gagal mengambil keputusan. Soekarno membisikkan sesuatu pada Chairul Saleh. Sebelumnya Soekarno bersama perwira peta telah merundingkan sesuatu jika Bung Karno dan Bung Hatta menolak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kamis dini hari 17 Agustus 1945, setelah pemuda bersama beberapa anggota peta dipimpin Soekarni dan Sodanco Singgi menjemput paksa Bung Karno dan keluarga. Mereka dinaikkan ke mobil yang di dalamnya sudah ada Bung Hatta, Soekarno-Hatta. Dibawa ke Rengas Dengklok dan tempatnya di rumah Giau atau Siong. Soekarno-Hatta baru dikembalikan ke Jakarta setelah Ahmad Soebarjo menjemput mereka. Soebarjo menjamin bahwa kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan keesokan harinya, yaitu 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya waktu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jika gagal, ia bersedia menanggung konsekuensinya. Karena gagal memperoleh hotel Desides untuk pertemuan anggota PPKI, Soebarjo pun menelpon Laksmana Maeda untuk meminjam sebagian rumahnya. Laksmana Maeda pun menyanggupinya sebelum merumuskan teks proklamasi. Soekarno-Hatta ditemani Maeda menemui Guisekan Majen Hoichi Yamamoto. Namun Yamamoto menolak menemuinya. Soekarno-Hatta akhirnya menemui Somubuchu Meiji Nishimura. Bung Karno memberitahu maksudnya bahwa akan mengadakan sidang PPKI guna membahas proklamasi kemerdekaan. Namun Nishimura melarangnya karena Jepang mendapat perintah melaksanakan status quo di Indonesia sampai kedatangan sekutu. Akhirnya Soekarno-Hatta memutuskan untuk tetap merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanpa melibatkan Jepang. Dini hari, rumah makan kediaman Maeda, konsep teks proklamasi dirumuskan. Bung Karno menulis kalimat yang didiktekan Soebarjo dan Hatta. Setelah jadi, konsep teks proklamasi dibawa ke depan tokoh-tokoh yang menunggu. Soekarno berpendapat bahwa kekuasaan yang direbut itu sebabnya. Terdapat beberapa kata yang dicoret. Setelah konsep disetujui, Bung Karno mengusulkan semua yang hadir menandatangani teks tersebut. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir
banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Soekarno mengusulkan agar ditandatangani Soekarno dan Hatta karena sudah dikenal sebagai pemimpin bangsa. Usul diterima dengan beberapa perubahan yang disetujui. Maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sejuti Melik untuk diketik. Menjelang sahur, Soekarno-Hatta menandatangani teks proklamasi tersebut. Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Semula upacara pembacaan teks proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada. Namun, Bung Karno menolaknya karena khawatir terjadi bentrok dengan pasukan Jepang yang pasti bersiaga. Sebagai gantinya, Bung Karno menyediakan rumahnya untuk melaksanakan upacara pembacaan teks proklamasi. Jumat, 17 Agustus 1945 di pagi hari, halaman rumah Bung Karno dipadati massa. Untuk menjaga keamanan, Dr. Mewardi, pemimpin barisan pelopor, meminta kepada Chu dan Cho Latiev Hendraningrat untuk menugaskan beberapa rekannya untuk berjaga-jaga di sekitar tempat tersebut. Kesibukan pun terjadi. Wakil Wali Kota Jakarta, Soewirjo, meminta Wilopo untuk mempersiapkan mikrofon dan pengeras suara. Wilopo dan Nyono Prawoto pergi ke rumah Gunawan, pemilik toko radio Satrijaya di Salemba Tengah 24 untuk meminjam mikrofon dan pengeras suara. Adapun Chu dan Cho Souhuet, anggota barisan pelopor lainnya yang menyiapkan tiang bendera untuk mengibarkan bendera merah putih. Benderanya telah disiapkan oleh Ibu Fatmawati Soekarno, hasil jahitannya sendiri. Tepat pada pukul 10 WIB, proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Selanjutnya, dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Chu dan Cho Souhuet dan Chu dan Cho Latiev Hendraningrat. Tanpa dikomando, para hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Acara selanjutnya adalah sambutan Wakil Wali Kota Soewirjo dan Dr. Mewardi.